Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Irham Setiawan dengan NIM 2102020164, program studi Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu Bapak Kandorio Magister Komputer. Mungkin istilah teknologi informasi sudah tidak asing lagi di telinga kita, sudah familiar. Apalagi di zaman yang modern seperti ini, semuanya sudah berbasiskan dengan teknologi informasi. Tentunya kita dalam pemahaman ini harus mengenal apa itu teknologi informasi. Teknologi informasi terdiri dari dua suku kata. Yang pertama teknologi dan yang kedua informasi. Apa itu teknologi? Teknologi adalah suatu alat yang diciptakan manusia yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia tersebut. Sedangkan informasi adalah suatu data yang sudah diolah yang berguna bagi si penerimanya. Jadi teknologi informasi atau TI atau dalam bahasa Inggris disebut Information Technology atau IT adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan ataupun menyebarkan informasi tersebut. Nah, itu dinamakan teknologi informasi. Contoh seperti halnya handphone, itu termasuk teknologi informasi. Kemudian kita masuk ke infrastruktur teknologi informasi atau komponen pendukung teknologi informasi, yaitu yang pertama hardware atau perangkat keras. Apa itu hardware? Hardware adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Contohnya seperti CPU, monitor, ataupun keyboard. Itu semua fisiknya dapat terlihat oleh mata dan dapat dirasakan secara langsung. Infrastruktur yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Apa itu software? Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik, lain halnya seperti hardware. Hardware tadi memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat oleh mata, sedangkan software ini fisiknya tidak ada, tetapi dapat dilihat oleh mata. Saya bercontoh seperti browser, Microsoft Office, ataupun Google Chrome. Itu semuanya tidak memiliki bentuk fisik, tetapi bisa dilihat oleh mata. Infrastruktur yang ketiga yaitu jaringan dan komunikasi. Sedangkan infrastruktur yang terakhir yaitu database ataupun basis data. Antara infrastruktur yang ketiga dan yang keempat ini saling berhubungan. Kenapa saya bilang saling berhubungan antara jaringan, komunikasi, dan database? Karena misalkan apabila sebuah laptop ini memiliki jaringan, nah tidak menutup kemungkinan laptop ini akan berkomunikasi dengan laptop yang lain karena sama-sama mempunyai jaringan, dan tidak menutup kemungkinan juga di dalam komunikasi tersebut adanya pertukaran data. Maka dari itu saya bilang infrastruktur yang ketiga dan yang keempat ini saling berhubungan. Nah, sekarang kita lihat kenapa sih kita perlu dengan teknologi informasi tersebut. Yang pertama yaitu karena tuntutan zaman. Memang di zaman sekarang ini semuanya sudah berbasiskan dengan teknologi informasi.
apalagi di bidang pekerjaan. Semuanya rata-rata sudah menggunakan teknologi. Maka dari itu teknologi perlu sekali di zaman yang sekarang ini. Yaitu alasan yang kedua, yaitu karena kompleksitas tugas manajemen. Nah, tugas-tugas yang semakin sulit, berat di bidang manajemen ataupun bidang lainnya. Karena itulah kita perlu menggunakan teknologi informasi agar tugas-tugas tersebut lebih mudah dikerjakan. Alasan yang ketiga yaitu pengaruh globalisasi. Globalisasi nasional, globalisasi internasional. Kalau trennya sudah menggunakan teknologi, maka mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi juga karena sudah trennya. Alasan yang keempat yaitu karena perlunya respon time cepat. Sekarang pun di segala bidang itu serba cepat dan serba instan. Maka dari itu kita perlu menggunakan teknologi agar lebih cepat dan instan. Alasan yang kelima yaitu tekanan persaingan bisnis. Nah, jadi bisnis orang sudah menggunakan teknologi, maka bisnis kita juga harus menggunakan teknologi. Dari manual kita beralih ke teknologi. Alasan yang keenam yaitu memperluas jaringan-jaringan baru. Nah, networking kita harus kita perluas dengan menggunakan teknologi informasi. Tidak hanya menggunakan mulut ke mulut, kita harus menggunakan jaringan-jaringan baru dengan menggunakan teknologi informasi tersebut, seperti halnya WhatsApp, medsos, dan lain sebagainya. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai tugas video project pengantar teknologi informasi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, ada tutur kata yang kurang berkenan, ataupun cara penyampaian saya yang susah untuk dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Saya Yoga Irfan Setiawan. So, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat bro.